Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat mahasiswa, untuk yang ketiga kali kita bertemu. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter sebagai kebijakan ekonomi di bidang keuangan. Kebijakan moneter berkaitan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar. Jadi uang yang beredar diatur sedemikian rupa agar supaya uang tidak mempengaruhi dampak yang negatif akibat uang yang beredar tadi. Jadi uang yang beredar terlalu banyak, maka harga akan naik. Seperti pada saat menjelang Lebaran atau tahun baru. Sebaliknya pada saat uang sedikit, maka kegiatan ekonomi akan lesu. Seperti sekarang dalam keadaan COVID, uang yang beredar sedikit karena tidak ada aktivitas, tidak ada penerimaan pendapatan. Oleh karena itu, uang beredar diatur sedemikian rupa. Pada saat tertentu perlu ditambah, pada saat yang lain perlu dikurangi. Pada saat ditambah, maka uang tadi melalui lembaga keuangan, melalui perbankan, melalui kredit, melalui pinjaman. Kalau ingin menambah uang, maka beberapa kebijakan dengan menurunkan suku bunga, maka uang akan bertambah karena akan melakukan pinjaman pada masyarakat. Sebaliknya, kalau ingin mengurangi suku bunga dinaikkan, maka orang tidak melakukan pinjaman, tetapi sebaliknya akan melakukan tabungan. Itu salah satu kebijakan yang bisa ditempuh. Di bahan kuliah sudah lengkap. Kali ini kita akan melihat pengaruh kebijakan uang tadi yang bertambah ataupun berkurang. Untuk analisis ini kita melakukan pendekatan dengan teori kuantitatif oleh Irving Fisher yang diberikan rumus di literatur, di bahan ada rumusnya M kali V sama dengan P kali T. M jumlah uang yang beredar, V velocity, P harga, T trade jumlah barang dan jasa. Untuk M uang yang beredar bisa uang kertas, bisa uang logam, bisa uang istilahnya uang plastik, atau dibedakan uang yang beredar ada uang cartal, uang giral, dan uang plastik. Jadi untuk analisis kali ini kita menyederhanakan uang hanya satu saja, yaitu M, uang yang beredar. Kemudian V, uang bisa berpindah tangan dari satu orang ke satu yang lain. Kita dapat gaji dari perusahaan, kemudian uang kita terima belikan ke toko beras, beras pindah lagi ke warung, ke petani, atau ke rice mill ke petani, berarti sudah pindah 4 kali. Begitu juga untuk kebutuhan yang lain, kita beli BBM, bensin ke Pertamina, Pertamina ke industri pengolahan BBM, dan seterusnya. Jadi itu tentang V, velocity, P-nya price, harga, T-nya jumlah barang dan jasa yang beredar. Misalnya kalau uang yang beredar 10.000, kemudian V-nya velocity-nya 4 kali. P, karena kita tadi mengerjakan jumlah yang beredar akan berpengaruh tentang harga, bisa menimbulkan inflasi, atau P akan mengalami kenaikan. Kali ini P, uang yang beredar 10.000 tadi mesti akan menghasilkan barang dan jasa, digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya T-nya sebanyak 200 satuan. Maka P sama dengan 40.000 dibagi 200. 40.000 dibagi 200. Hasilnya kita coret, P sama dengan 200. Ini keadaan semula ini.
Kalau P harga 200 pada saat uang beredar 10.000. Kemudian barang yang dihasilkan dari uang tadi sebanyak 200. Seandainya uang itu ditambah, maka akan mempengaruhi harga barang apabila T-nya tidak mengalami perubahan atau perubahannya sedikit dibanding dengan tambahan uang yang beredar. Jadi ini yang berkaitan dengan harga yang pertama adalah sebesar 20.000. Sekarang kita lanjutkan apabila M-nya delta M sebesar 2.000 rupiah. Delta M 2.000 rupiah. Delta M bertambah. T-nya bertambah dari 200 sebesar 10. Maka dimasukkan dengan rumus yang sederhana dari kuantitatif, M-nya menjadi 12.000. P-nya, F-nya masih 4. P kali T-nya tambah 10. Berarti 210. P sama dengan 48.000. Nah, dibagi 210. Kalkulator mana? Ini kita coret 4.800 dibagi 21 sama dengan, nah sudah 2 menjadi 42, masih 60. Yang mana man? Yang tas kono, yang tas kono meja. Tas yang nama meja kursi kayak no tumpuan buku. Jadi kembali 4. Nah ini berarti harganya sudah lebih dari 200. Ya, masih 40. 42 masih 60. 60 kayak ini 4. 48. Ya. Sudah lebih ini 240. Ini menggambarkan bahwa tambahan P akan mengalami kenaikan karena M-nya ditambah tapi T-nya bertambah, tambahnya tidak seimbang. Uangnya tambah 2.000, P-nya naiknya hanya 10 poin. Sekarang kita akan hitung lagi apabila P-nya berapa yang akan terjadi apabila M-nya berubah atau M-nya masih berubah, masih utuh, tambahnya 2.000 tapi T-nya oleh karena itu uang yang beredar harus ada perusahaan efisiensi, ya, makin meningkatkan produktivitas dan seterusnya. Kalau tidak, bisa mungkin yang tumpuan plastik buku kok. Dan tas-tas sebenarnya krosi meja itu. Ya sudah. Baik, kembali, maaf. Sekarang uang yang beredar M-nya masih utuh 2.000. T-nya tambahnya PT 2.000 dan 10.000 sama dengan 10.000 tadi tambahnya sama dengan 1/4 dan 1/5 berarti 20%. Kalau ini T-nya tadi 200, 20% 40. T-nya tambah 40. Sekarang kita hitung yang ketiga, 12.000 kali 4 P kali 240. P sama dengan
dengan 48.000 dibagi 240. 48 dibagi 24 sama dengan 200. P-nya masih sama. Jadi kembali, apabila uang yang beredar kenaikannya proporsional atau sama dengan kenaikan atau jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari tambahan uang tadi, maka harga akan tetap. Tadi prosentase tambahan uang yang beredar sama dengan prosentase tambahan barang dan jasa, maka harga akan tetap sebesar 200. Jadi itu berkaitan dengan bagaimana pengaturan jumlah uang yang beredar apabila uang yang beredar mengalami kenaikan, maka harus diadakan efisiensi. Dari rumus yang sederhana tadi, rumus yang sederhana, maka kita bisa MV jadi tadi maaf 228 kita hitung. Jadi kembali kita teruskan aja. P apabila ketiga faktor variabel tadi diketahui, maka faktor variabel yang lain bisa dicari. Ya. Jadi kalau M-nya 15.000 4 kali, B-nya T-nya 300, B bisa dicari. Kalau 4 sama dengan B-nya diketahui 300, ini diketahui 300, maka N bisa dicari. Ya, jadi berapa M yang harus ditambah apabila P menjadi 300 dan jumlah barangnya menjadi 300. Ini M. Ya. Ini M sama dengan ini kali ini 9. Nah, 90.000 dibagi 4 sama dengan 90.000 dibagi 4 sama dengan 22.500. M-nya jadi, kalau demikian apabila kebijakannya kita ingin menetapkan harga boleh naik, bolehnya hanya 300 yang semula 200, tapi barangnya naiknya hanya 100. Nah, berapa M yang harus ditambah? Nah, kalau yang semula tadi M-nya itu, M-nya yang pertama itu sebesar 10.000, maka tambahannya M sebesar 12.500. Jadi itu adik mahasiswa melengkapi materi kebijakan moneter yang kali ini kita bahas, yaitu bahwa uang yang beredar perlu